Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di YouTube dan channel saya, Ikhtiar untuk Merubah Nasib. Kali ini saya mau berjalan-jalan, kali aja ketemu sasaran, ketemu orang-orang yang perlu saya berikan informasi atau contoh-contoh hidup yang terbaik. Tapi jangan lupa, selain mengikuti, terlebih dahulu saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe video saya. Yuk ikuti perjalanan saya. Apa sih ceritanya? Jadi bisa gak cerita wong tuane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini tadi ngapain, Dok? Ngobrol, Pak. Ini benar waktunya sholat ya. Tapi ngobrol ada apa? Coba bisa sharing dengan saya barangkali. Ada apa? Temannya kenapa temannya? Itu Pak, kemarin ada yang hampir bunuh diri. Ya. Hampir bunuh diri karena tidak direstui orang tuanya untuk berpacaran. Oh, dia umur berapa? Sepantaran sama kita, Pak. Oh, Ya, betul. remaja lah. Remaja. Oke. Baik, mumpung ketemu dengan saya, mungkin ada yang tanyakan. Kenapa kebanyakan orang tua itu melarang untuk anaknya berpacaran? Oh, gitu. Ya, ini. Sebetulnya orang tua itu nggak salah, Tuh, karena intinya semua orang tua itu sayang sama anaknya. Orang tua punya kekhawatiran kalau terjadi apa-apa pada diri anaknya. Apalagi yang usianya masih belasan tahun. Katakan umur 13 sampai sekitar 17 tahun. Mereka itu masih labil. Pemikirannya juga masih belum sedalam orang tua. Kalau orang tua kita ini mikirnya sudah jauh-jauh hari. Ya, apalagi kalau model pacarannya itu sudah melebihi batas, maka orang tua pasti khawatir. Maka sebetulnya mereka melarang karena mereka sangat sayang kepada putra-putrinya. Jangan sampai anaknya itu terjadi masalah. Sekarang banyak toh, ada masalah sampai hamil, atau mungkin karena putus dengan pacarnya kemudian bunuh diri salah satunya. Karena itu setiap orang tua pasti tidak mau seperti itu. Ya. Semua orang tua pasti tidak kepingin anaknya kandas di tengah jalan sekolahnya gara-gara putus pacaran, gitu. Dan orang tua nggak kepingin anaknya nanti terjadi masalah, salah satunya kalau hamil di luar nikah. Itu intinya orang tua kita yang melarang karena orang tua tahu bahwa anaknya ini masih belum punya pikiran perangkap. Ya, pikirannya pokok seneng itu aja, nggak mikir ke belakangnya ini itu. Oke. Ya, ada lagi. Dan satu lagi, sebetulnya dalam Islam tidak ada pacaran, Bu. Jadi dalam Islam itu nggak ada pacaran. Itu hukumnya apa, Pak? Kalau pacar sekarang gini, kalau kamu tanya tentang hukumnya, saya juga akan bertanya seperti apa pacaran itu. Kalau pacaran sudah melebihi batas, maka haram. Lihat dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Islam itu sudah ada aturan-aturan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, Allah telah menciptakan makhluknya di manusia ini pertama dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal. Di sini kenapa kok saling mengenal? Karena nanti akan ada yang namanya tali silaturahmi. Jadi Islam tidak ada pacaran. Yang ada itu adalah apa? Yang ada adalah silaturahmi satu dengan yang lainnya, adalah ta'aruf, ta'aruf tadi saling mengenal. Artinya mengenal dalam batasan Islami. Kepingin tahu siapa namanya, kepingin tahu alamatnya, kepingin tahu keluarganya kayak apa. Jadi kalau sudah beralih pada pengertian pacaran itu konotasinya sudah jelek. Pasti pacaran itu berbau sial. Kalau ketemu saling pegang tangan, kalau ketemu minta cium, atau bahkan mungkin kepingin diajak ke hotel dan macam-macam. Yang ada itu adalah ta'aruf.
Ta'aruf itu adalah cara kita untuk mengenal satu dengan yang lain. Dan jika Allah mengizinkan itu jodoh kamu, maka dengan ta'aruf itu nanti kamu akan temukan jodoh yang terbaik sesuai dengan agama Islam. Jadi kalau bisa saya sarankan tidak usah pacaran dulu, silakan ta'aruf. Ta'aruf itu bisa langsung dengan yang bersangkutan atau dengan orang lain. Aku nampaknya suka sama si A. Saya coba kamu cari tahu seperti apa si A itu. Itu caranya kita boleh. Jadi kalau kita langsung berhadapan takut bermaksiat, minta tolong orang lain, minta tolong sama orang terdekatnya dia, tapi tanpa sepengetahuan dia. Kalau pacaran itu coba bayangkan, ada enggak orang pasangan itu yang saling membuka rahasianya? Enggak ada toh. Semuanya dibikin api-api toh. Ya. Padahal dia pernah melakukan hal yang jelek. Bahkan dia pernah berpacaran, tapi kalau kamu pernah pacaran? Nggak pernah, baru kali sama kamu, ya pendak. Itu tutupi semua yang jelek-jelek itu, makanya rugi kalau itu. Kalau ta'aruf boleh 1 bulan, 3 bulan, setahun boleh. Itu cara Islam. Jadi alangkah baiknya kita menghindari pacaran dalam arti pacaran yang banyak berbau maksiat tadi. Kalau ta'aruf monggo. Ta'aruf itu adalah agama, kaitan dengan agama, dan itu sangat menguntungkan dan insya Allah tidak akan terjadi masalah. Yang lain, ya. Pak mau tanya, bagaimana cara mendapatkan restu biar direstui sama orang tua kita gitu Pak? Pasangannya. Iya. Ya. Ini sering terjadi di zaman sekarang ini. Remaja-remaja putra-putri terlanjur pacaran, bahkan sudah jauh, ada yang sudah niatan untuk menikah tapi orang tuanya tidak merestui. Bagaimana caranya? Begini, kamu tahu dokter ya? Pak dokter itu dalam menangani pasiennya, tentu saja Pak dokter tidak langsung spontan ada orang sakit, ayo coba mana tak suntike, enggak. Pasti mereka akan mendiagnosa dulu sakitnya berapa hari, yang dirasakan apa, kalau panas berapa hari, ya, yang dirasakan apa saja. Setelah didiagnosa, barulah nanti Pak dokter itu akan memberikan obat yang sesuai dengan keluhannya. Artinya apa? Artinya kalau kepingin direstui orang tua kita, maka kamu juga mendiagnosa. Apa itu? Kira-kira bapak atau ibu saya nggak suka dengan pasangan saya karena apa? Cari tahu. Oh ternyata bilangnya ibu sama bapak, saya nggak suka pacar kamu, kenapa? Karena dia tidak Islam. Sering ke rumah ini ada azan dia nggak mau sholat, gitu? Adabnya dia juga tidak sopan, nggak santun. Nah setelah diketahui itu, barulah kamu bisa membuat formula. Apa itu? Berarti menyampaikan kepada pasangan, Mas, selamanya kita nggak akan direstui. Kenapa? Karena orang tua saya itu hanya suka kepada laki-laki yang beriman, yang sholatnya rajin, yang bisa ngaji, yang sopan dan santun. Akhirnya dipaksa, kalau kamu ingin lanjut, maka jadilah orang yang seperti itu. Nah, harus ketahui dulu, kalau orang tuanya nggak suka karena pasangan kamu itu gak doyan penggawean, suruh dia untuk bekerja. Dan kalau nggak mau ya sudah, jangan dilanjutkan. Kenapa? Selamanya tidak akan mendapat restu, karena dia tidak masuk kategori orang yang bakal bisa masuk dalam keluarga sampean. Itu caranya. Jadi nggak repot, mudah sekali. Yang penting didiagnosa apa yang membuat orang tua kita tidak suka terhadap pasangan kita. Kalau agamanya, suruh dia beragama yang betul. Kalau sopan santunnya, maka suruh dia jadi orang yang sopan dan santun. Kita nggak boleh melawan restu orang tua ya? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi justru kita ini supaya tidak melawan orang tua dengan pacaran tadi, tetapi bisa disukai sama orang tua kita, pasangan kita. Caranya begitu, mudah loh, mudah banget. Tapi kebanyakan kalangan remaja itu tidak sampai ke sana arahnya. Oke, masih ada lagi? Itu Pak, bagaimana cara mendapatkan pasangan yang baik menurut agama Islam? Ini pertanyaan yang paling bagus.
zaman sekarang ini orang cari pasangan pokok oleh pokok ayu dan makan pokok oleh. Tapi gini, kalau dalam pandangan agama Islam, Rasulullah itu sudah menyampaikan dalam hadisnya, tungkikul armatu li arba'i, dikawini wanita atas dasar 4 hal. Yang pertama adalah 5 liha, karena hartanya. Pasangan kamu kalau tidak berharta itu nggak cocok. Kenapa? Karena hidup ini butuh uang. Hidup ini butuh harta. Tetapi tidak semata-mata harta untuk segalanya, tidak. Tetapi segalanya mesti butuh uang. Pertama adalah 5 liha hartanya. Pasangan kamu terutama gini, harta yang dimaksud ini gak kemudian sugih orang tua, tidak. Pokoknya pasangan kamu tuh termasuk laki-laki yang gemar bekerja. Sudah cukup gemar bekerja. Artinya berapapun hasilnya, yang penting dia itu corong Jawa bilang petel gawe. Artinya dia gemar bekerja. Ini yang paling bagus daripada hartanya banyak tapi milik orang tuanya. Belum tentu dia kebagian harta orang tuanya. Ya lega orang tua mati, utangnya banyak, maka warisannya hilang, habis sama sekali. Maka paling tidak kalau bahasa hartanya itu, pasangan itu adalah sudah punya pekerjaan tetap dan dia betul-betul tipe laki-laki yang doyan bekerja. 5 liha. Yang kedua, linasabiya, jangan lupa nasab keturunannya. Islam menganjurkan kepada kita untuk mencari pasangan yang nasabnya jelas. Kalau orang tuanya beriman, insya Allah anaknya nanti sedikitnya pasti beriman. Kalau orang tuanya itu sudah menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang islami, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, insya Allah anaknya juga akan seperti itu nasabnya. Sama seperti dalam urusan kaitan dengan kesehatan, dari nasab yang betul-betul keluarga yang bisa memberikan anak. Kalau yang mandul-mandul, kalau kamu punya anak kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena nasab itu terbawa kemana-mana. Ya, sama seperti penyakit juga sama. Kita bukan menyebutkan memperbagi, tidak, tapi setidaknya kalau nasabnya yang orang tuanya itu berpenyakitan, maka tentu saja anaknya mungkin nggak sehat. Maka nasab ini penting, minimal nasab yang baik-baik, keluarga yang baik-baik dan Islam. Ini nasabnya. Yang kedua, jamalia. Kalau laki-laki gantengnya, kalau perempuan cantiknya. Laki-laki mencari perempuan yang cantik. Tetapi cantik dan ganteng jangan dilihat dari segi raut muka. Hatinya. Sekarang banyak perempuan cantik tapi penipu. Ya benda. Artinya doyan sama laki-laki jika asau uangnya. Ini cantik dia. Cantik tapi ternyata pacarnya juga banyak. Karena cantik dia. Makanya cantik hatinya. Kalau hatinya cantik terhadap pasangannya, maka dia berlaku sopan, tidak terkesan sombong dan macam-macam. Cantiknya ini penting. Di cantiknya jangan dilihat dari raut mukanya, tapi melihat hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum, termasuk pangkat jabatannya, walaki yang ila qulubikum. Allah tidak melihat manusia dari segi wajahnya, jabatan, pangkatnya, kedudukannya, tapi melihat hatinya. Kalau cantik hatinya, masih tetap ayu, Duk. Ayo, sekarang kamu pilih, ketemu laki-laki yang ganteng tapi dia tidak beriman, sama perempuan suka merendahkan, kamu mau? Karena hatinya nggak bagus. Kamu mencoba untuk sedikit melawan saja, dia sudah ngomong gak enak. Kamu sombong sama saya, mau pikir kamu itu siapa? Di luar sana masih banyak perempuan yang kayak sama saya, kan kayak gitu. Kenapa? Karena hatinya nggak cantik, hatinya nggak bagus. Kemudian yang terakhir adalah lidiniha, agama. Farfat tidak diniha, agama. Yang tadi itu bisa hilang. Cantiknya berapa lama kita cantik? Paling punya anak satu masih cantik, umur anak wakil gak cantik lagi. Berapa lama kita punya harta? Ketika Allah sudah mentakdirkan putar kehidupannya, maka hartanya akan ditinggalkan. Tapi kalau diniha, agamanya, maka di bawah mati agama itu melekat.
Kalau kamu gak ketemu laki-laki yang kaya, gak ketemu laki-laki yang nasabnya bagus, gak ketemu laki-laki ya apa lagi, termasuk hartanya, nasabnya, kemudian tampang mukanya, yang terakhir pilih saja laki-laki yang beriman dan beragama. Itu yang bakal bikin kamu tenang. Laki-laki yang beragama itu pasti bisa menghormati pasangannya. Tanyakan sama orang tua kamu. Ketika mereka menikah dengan laki-laki yang gak beragama, ngomong aja nggak diatur. Dulu ketika masih pacaran sayang, ketika punya anak matamu bidak, nggak melihat. Nah ini bedanya laki-laki yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan laki-laki yang cuma ganteng, yang cuma kaya, yang nasabnya bagus tapi kalah dengan agama. Jadi pilih agama. Kalau nggak menemukan yang tiga tadi, maka pilih yang satu, yakni agama. Oke. Ya, sudah? Jadi ini tolong biar jadi bekal buat kalian semuanya. Jangan sampai teman-teman ini jadi orang yang tergelincir melawan orang tua karena gak distui berpasangan dengan pacarnya, akibatnya jadi melawan orang tua. Itu jangan. Saya kira itu, terima kasih. Saya tak lanjut, ya. Nah, saya lanjut untuk sholat karena belum sholat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Oke, yuk. Terima kasih ya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.